Aduh, oke guys, balik lagi di channel Wawin AE salam OY. Banyak kalian yang menyebut saya Mas Wawin ya. Sebenarnya panggilan saya itu namanya Wawan guys. Itu cuma buat panggilan akrab aja, jadi saya Wawin. Oke, itu sekilas saja. Kita kembali ke topik yang banyak pertanyaan orang-orang ya. Ini nanti akan saya jelaskan sedikit. Jadi ini saya mau keluar ke kota guys, mau ke kantor imigrasi gitu. Ada beberapa hal yang saya urus. Jadi seberapa penting sih bahasa? Banyak yang tanya ya, kalau kerja di Polandia itu gimana mas bahasanya? Saya pusing, bikin saya pusing, saya bingung tentang bahasanya. Untuk bahasa itu sebenarnya kalau memang proses dari Indonesia itu memang tidak diwajibkan bisa guys, karena bahasa Polandia sendiri ya menurut saya itu agak susah terus hurufnya tuh banyak yang berbeda, soalnya nggak sama dengan alfabet biasanya tuh dia sangat berbeda. Lalu ya bisa dibilang gimana ya, nggak terlalu penting di bahasa. Yang penting itu kalian bisa minimal satu bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris. Itu wajib karena itu bahasa internasional. Walaupun jelek ataupun ya basic-basicnya orang bisa bahasa Inggris itu loh guys, gimana ya kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting tuh kalian punya kemampuan itu gitu. Karena banyak ya pada prakteknya di lapangan teman saya yang bahasa Inggrisnya pun nggak terlalu mahir, biasa aja, malah ada yang baru belajar itu mas bisa kok kerja di sini, itu gak masalah, bukan halangan. Nah, semisal kalian nanti sudah bekerja di sini, itu nanti akan bisa menyesuaikan sendiri, istilahnya manusia ya beradaptasi lah ya, beradaptasi dengan bahasa yang digunakan. Malah saya ini di sini bahasa Polandianya nggak terlalu bagus guys, tahu dikit banget, malah apa ya, kayak bahasa Rusianya yang bertambah itu, karena saya kerja dengan orang Ukraina dan orang Georgia. Wih, anjing ini gaguk aja. Nah itu dia, pakai bahasa Rusia karena teman kerjanya seperti itu, dari beberapa negara ya, jadi akhirnya bisa bahasa Rusia sedikit-sedikit berkomunikasi dengan mereka. Ya bahasa Inggrisnya tetap dipakai sih, karena itu bahasa penunjang ya, dan menurut saya itu bahasa yang bisa saya kuasai gitu loh. Kalau Polandia ini nggak terlalu guys sebenarnya masalah bahasa tuh, jadi kalian nggak usah khawatir ya tentang mas pusing bahasanya ke Polandia ini susah, apakah harus les dulu, apakah ini ya les boleh, nggak ada larangan, silahkan kalau kalian mau mengambil kursus ya. Tidak juga nggak apa-apa, langsung proses kerja ke Polandia nggak apa-apa, cuma ya disiapkan ya, tentang budaya kerja di sini tuh beda banget guys, beda banget dengan budaya kerja di Asia gitu. Kalian juga harus siap, kulturnya juga berbeda-beda, nggak sama gitu, jadi kalian harus siap-siap mental juga sih, kalau menurutku itu sih yang paling penting. Tapi semisal jika kalian bisa bahasa sini, bahasa Polandia, itu malah lebih baik dan punya istilahnya kesempatan gitu loh guys ya, kesempatan untuk mendapatkan job yang lebih bagus. Kenapa? Karena dengan kalian bisa bahasa sini ya, bahasa asli sini, itu komunikasi kalian akan lancar dan istilahnya menyerap informasi dengan cepat gitu. Jadi persentase kalian untuk mendapatkan job yang lebih baik itu akan lebih meningkat karena bisa berkomunikasi dengan orangnya langsung ya. Itu sih saya saranin lebih baik gitu, karena kadang saya kerja di pabrik pun terjadi miskomunikasi, itu juga nanti bisa bertengkar dengan
teman kerjanya juga ya, jadi ya sangat bahaya juga. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ada baiknya juga sih. Semisal di sini mau kayak mungkin punya rencana ya kerja di Poland, nanti kalau udah tahu pengen kuliah apa gimana ya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus lagi sebenarnya, itu lebih bagus. Dan banyak ya, saya belum tahu guys ya, belum istilahnya mengadakan kayak mencari data-data ya, katanya di sini tuh kuliahnya murah-murah itu loh biayanya, nggak kayak di Indo, karena programnya istilahnya kalau di Indo kan mahal ya, kalau di sini tuh nggak terlalu, jadi seharusnya sih nggak masalah sih, maksudnya nggak terlalu mahal. Itu bisa kalian nanti cari tahu ya tentang negara ini. Banyak tuh orang yang dari Jepang, mungkin ya dari Korea, Asia juga yang di sini kerja sambil kuliah, ada dari Afrika juga ada. Kemarin temenku yang satu apartemen sama dia tuh, dia orang Afrika juga kuliah di sini juga sambil bekerja. Nah untuk student ya, istilahnya untuk pekerja tapi statusnya juga pelajar, itu gajinya beda guys. Dia gajinya lebih tinggi daripada orang normal, orang biasa gitu, umum ya. Terus kayak transportasi umum pun itu di sini lebih murah untuk para pelajar. Kalau orang biasa gitu ya tarifnya tarif normal, nggak ada potongan diskon atau apa gitu sih. Jadi pentingnya itu sih bahasa kalau menurutku, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, terserah ya. Tapi ada kalanya belajar dulu juga nggak apa-apa, bagus. Oke, itu tadi topik pertama ya tentang bahasa. Yang kedua ini tentang pekerjaan. Ada salah satu pertanyaan juga ya dari Luffy Journal. Kok benar kerja di Polandia itu berdiri 10 jam, nggak boleh duduk sekalipun? Ya, mayoritas itu kerjanya, mayoritas di sini tuh kerjanya berdiri guys, kerjanya berdiri. Dan ya nggak 10 jam sih, kalau kalian dapat job yang 12 jam ya berdiri terus 12 jam. Kalau duduk tuh mungkin ya apa ya, sesekali lah ya, sesekali gitu doang. Tapi istilahnya kebanyakan jobnya itu berdiri, jadi kalian juga harus siap. Kalau istilahnya udah terbiasa kerja berdiri itu sebenarnya juga nggak jadi masalah ya. Tamannya dingin banget guys, anginnya berembus kalau kalian dengar di mikrofon ini. Jadi yo nggak apa-apa sih ya, untuk awal-awal mungkin kalian yang belum pernah bekerja sambil berdiri mungkin kaget, kakinya sakit, itu wajar di pertama-tama. Tapi kalau udah terbiasa itu nggak jadi masalah guys, berdiri terus itu juga nggak jadi masalah. Ya siap-siap aja ya, karena dunia kerja itu memang ya seperti itu. Istilahnya nggak apa-apa kalian menderita dulu lah di perantauan nanti kan, supaya kalian dapat tabungan yang lebih gitu loh, supaya dapat tabungan yang lebih, pulang bisa kalian pakai buat entah modal atau apa. Ya nggak apa-apa, memang kalau pertanyaannya apakah berdiri masih ya, mayoritas iya. Berarti kan ada yang istilahnya beberapa pekerjaan yang nggak berdiri itu ada. Tapi saya lihat ya di semua job itu kebanyakan berdiri guys, berdiri. Jadi nggak usah inilah, waduh gimana ya berdiri capek, udah nggak apa, semangat aja pokoknya, percaya ya, jalanin dulu. Nanti istilahnya kalau udah terbiasa itu nggak jadi masalah gitu loh. Ternyata nggak sesulit itu gitu. Ih gagak guys, makan apa ini? Lari. Jadi untuk ini pertanyaannya, mengajukan pertanyaan ini ya, semangat aja nggak apa-apa. Memang kalau awal-awal tuh memang gitu ya, semua job di sini berdiri nggak apa-apa. Nanti lama-lama kebiasaan ya, nggak 10 jam sih, tergantung. Kalau jam kerjanya 12 jam ya 12 jam. Bahkan ada ya di salah satu perusahaan Korea itu berdirinya sampai 16 jam malah guys. Kena lembur itu malah nggak kebayang lagi tuh, malah lebih lama lagi kalau 16 jam lah.
itu soal pekerjaan ya. Dan di sini budaya kerjanya itu berbeda, jadi nggak kayak kita orang Indo budaya kerjanya santai gitu ya. Di sini tuh cak cek gitu, cepet. Terus kebanyakan orang sini tuh ya gitu ya, bentak gitu. Kalau orang kita kan kerjanya lembut ya, apa dibilangin gitu ya, mungkin ada sih di pabrik ya, wajar ya pabrik gitu, tapi memang orang sini beberapa orang tuh memang gitu membentak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, nanti kalian bisa nyesuaiin sendiri lah ya. Jadi nggak usah takut ya. Itu tentang dua hal. Pertama, bahasa itu nggak terlalu penting, tapi sebisa mungkin kalian kalau udah bisa itu lebih baik, lebih bagus. Terus yang nomor dua, bekerja berdiri. Iya, dan itu sebenarnya bukan masalah, cuma perlu waktu aja untuk adaptasi. Nah, itu. Semoga sih video ini bisa mencerahkan kalian ya. Ya nggak menakut-nakuti, memang situasi di merantau di luar negeri itu ya seperti itu adanya. Jadi nggak tak buat-buat, ini berdasarkan data yang pengalaman sendiri yang saya alami. Jadi semangat kalian yang ingin berangkat ataupun yang belum berangkat, bisa untuk bahan pertimbangan, nggak apa-apa. Ntar saya mau naik tram, telat ini kayaknya. Udah mulai kesiangan guys. Langitnya mendung. Tadi mau naik bis rencananya, cuma aduh bisnya 30 menit ya, sama aja sama jalan kaki aja sekalian. Oke, itu dia videonya, nanti tak sambung lagi, tak bikinkan video yang lainnya ya, pertanyaan lainnya. Terima kasih sudah nonton dan tetap semangat ya, tetap